Halo para pemirsa yang lagi pada santai. Selamat datang kembali di channel Dipam Putra. Kali ini guys, kita akan membahas lagi sebuah film seru Korea berjudul Mission Cross yang dirilis pada tahun 2024 ini. Tapi sebelum itu jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe-nya ya. Ya udah, tanpa lama-lama lagi dan buat kalian semuanya penasaran, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film ini akan berfokus pada sepasang suami istri bernama Park Geng-moo dan juga istrinya, yaitu Kang Mi-sun. Kang Mi-sun adalah seorang detektif terkenal di Korea, bahkan ia berhasil menjuarai lomba tambang se-Asia dan menduduki posisi kedua. Selain itu, Mi-sun telah menangkap 180 penjahat dalam setahun. Berbanding terbalik dengan suaminya, Gang-moo adalah orang yang biasa-biasa saja. Setiap hari ia bangun pagi, membersihkan rumah dan menyiapkan makanan untuk istrinya. Meski begitu, Mi-sun tetap menyayangi suaminya apa adanya, walaupun Gang-moo hanya seorang bapak rumah tangga. Ia bukanlah pengangguran. Gang-moo bekerja sebagai supir antar jemput anak sekolah, dan terlihat bahwa ia sangat menikmati pekerjaannya. Di sisi lain, Mi-sun mendapatkan petunjuk dalam kasus yang sedang ia selidiki tentang seorang bandar narkoboy. Rekan-rekannya sangat kagum dengan kinerja Mi-sun selama ini. Tak butuh waktu lama, Mi-sun berhasil menemukan lokasi sang bandar dan segera menuju TKP. Sesampainya di sana, Mi-sun dan juga rekannya sempat dihalangi oleh anak buah si bandar. Namun dengan keberanian, Mi-sun berhasil menghajar mereka dan akhirnya mencapai kantor si bandar. Sayangnya Mi-sun belum menemukan bukti keberadaan narkoboy, hingga akhirnya ia menyadari bahwa narkoboy itu disembunyikan di salah satu mobil yang ada di luar. Dengan cepat ia meminta rekan-rekannya untuk mencari mobil dengan plat nomor yang dimaksud. Akhirnya mereka berhasil menemukan narkoboy tersebut. Si bandar yang merasa terpojok berniat menyerang Mi-sun, tetapi Mi-sun dengan sigap menangkapnya. Setelah berhasil menangkap bandar narkoboy, Mi-sun dan juga rekan-rekannya berpesta di rumahnya. Gang-moo di situ turut hadir dan menyiapkan berbagai makanan. Meskipun terlihat biasa saja, Gang-moo sangat menyayangi istrinya. Ia bahkan meminta tolong kepada rekan Mi-sun untuk memberikan sarung tangan sebagai hadiah, agar tangan Mi-sun tidak terasa nyeri lagi saat bertugas. Gang-moo yakin jika ia yang memberikan sarung tangan itu langsung, Mi-sun pasti akan mengabaikannya. Di sisi lain, seorang wanita bernama Suci terlihat menyembunyikan sebuah flash disk. Karena flash disk itu, ia dikejar oleh sekelompok orang. Suci sempat tertangkap, meskipun akhirnya tertembak dan jatuh dari atas gedung. Keesokan harinya, Mi-sun menangani kasus jatuhnya Suci. Ia menyadari bahwa Suci dikejar oleh kelompok tertentu, sehingga ia meminta rekannya untuk memberitahu media bahwa Suci telah tewas. Hal ini dilakukan agar kelompok tersebut berhenti mengejar Suci. Saat berada di rumah sakit, rekan Mi-sun memberikan sarung tangan pemberian Gang-moo. Malam harinya, Gang-moo tidak sengaja ditabrak oleh seorang wanita yang ternyata sedang dikejar oleh kelompok yang sama dengan yang mengejar Suci. Gang-moo membantu wanita tersebut dan berhasil mengalahkan para pengejarnya. Wanita itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Haju, seorang teman lama dari Gang-moo. Haeju mengungkapkan bahwa ia terlibat masalah dengan suaminya, yaitu Jung-san. Namun tanpa disadari Gang-moo, dua rekan Mi-sun melihat pertarungannya dengan Haeju dan mengira bahwa Gang-moo berselingkuh. Mereka pun segera melaporkan hal tersebut kepada rekannya, yang dianggap berpengalaman soal perceraian. Sayangnya cerita mereka dibuat sedemikian rupa sehingga terdengar seperti Gang-moo benar-benar berselingkuh. Namun Mi-sun yang mendengar pembicaraan itu sama sekali tidak percaya bahwa suaminya berselingkuh. 할 일 없으면 퇴근이나 해. 어두운 밤이어가지고 저희도 정확히 동작 그만. Ia yakin Gang-moo tidak akan melakukan hal tersebut. Apalagi Gang-moo sering tidak punya uang sehingga kerap meminta uang dari Mi-sun. Malam itu Gang-moo teringat pada masa lalunya sebagai anggota pasukan elit Korea Selatan. 6 tahun yang lalu, Gang-moo bersama rekannya yaitu Johnny menjalankan misi untuk menghentikan kapal milik Rusia yang hendak mengirimkan senjata ilegal ke Korea Utara. Mereka memasang perangkat EMP
untuk melumpuhkan semua alat elektronik dan mesin di kapal tersebut. Selain itu, mereka juga menemukan bukti bahwa kapal tersebut bukan menuju Korea Utara, melainkan Korea Selatan. Mereka sempat terhalang oleh banyaknya pasukan Rusia hingga akhirnya terpojok dan berhasil tertangkap. Gangmu kemudian disiksa dan juga diinterogasi untuk mendapatkan kata sandi, karena tanpa itu kapal tidak akan bisa dijalankan. Akhirnya Gangmu memberikan kata sandi tersebut karena tidak tega melihat Johnny akan dihabisi. Namun meskipun kata sandi telah diberikan, pihak Rusia tetap membunuh Johnny. Gangmu kemudian mendapat kabar dari Jungsan dan Haeju bahwa ia telah dikeluarkan dari pasukan khusus karena sebelumnya ia dan Johnny menjalankan misi tanpa izin. Keesokan harinya Gangmu kembali menemui Haeju. Sementara itu dua rekan Misun terus mengikuti mereka berdua untuk membuktikan bahwa Gangmu berselingkuh. Dan benar saja, Misun akhirnya menerima foto kiriman dari rekan-rekannya yang membuatnya yakin bahwa suaminya telah berselingkuh dengan wanita lain. Kita kembali ke Gangmu. Ia memutuskan membantu Haeju untuk menemukan Jungsan yang menghilang. Ia tidak ingin kehilangan temannya lagi. Haeju menjelaskan bahwa Jungsan diculik oleh Menteri Pertahanan Korea karena Jungsan mengetahui tentang korupsi anggaran militer. Selain itu, Haeju menerima surat berisi alamat sebuah situs web yang memberikan petunjuk. Setelah mengakses situs itu, seseorang mengajaknya bertemu untuk memberikan informasi mengenai lokasi Jungsan. Awalnya mereka ragu, tapi pada akhirnya Gangmu yakin bahwa orang tersebut dapat dipercaya. Mereka pun sepakat untuk bertemu di sebuah hotel keesokan harinya. Di sisi lain, Misun masih tidak percaya bahwa suaminya tega berpaling kepada wanita lain. Di situ Sai mencoba menenangkannya dan membantu Misun mencari bukti lebih lanjut. Misun kemudian menggeledah rumahnya sendiri tetapi tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Ketika Gangmu pulang, ia meminta izin untuk meminjam mobil karena ingin pergi memancing. Esok harinya Misun dan Sai memutuskan memata-matai Gangmu. Awalnya mereka melihat barang bawaan Gangmu yang terlihat seperti perlengkapan memancing. Namun tak lama kemudian, mereka memergoki Gangmu bersama Haeju memasuki sebuah hotel. Melihat itu, Misun sangat marah dan ingin melabrak suaminya, namun Sai menenangkannya. Mereka berdua lalu menggunakan drone untuk mengamati aktivitas Gangmu dan Haeju di hotel tersebut, tetapi mereka tidak menemukan hal yang aneh. Tak lama kemudian, Misun mendapat informasi tentang lokasi terakhir Jungsan. Di situ ia pun memutuskan untuk meninggalkan Gangmu, meskipun ia sengaja memarkirkan mobilnya di depan mobil Gangmu sambil merekam aktivitas suaminya. Sementara itu, Gangmu dan Haeju akhirnya bertemu dengan seorang pria bernama Minho yang sebelumnya menghubungi mereka. Minho menjelaskan bahwa Jungsan diculik karena memiliki flash disk yang berisi data rekening seseorang jenderal bernama Jenderal Park yang telah menggelapkan dana anggaran militer sebesar 3,3 miliar won. Jungsan ternyata bekerja sama dengan Suci untuk menyembunyikan flash disk tersebut. Minho juga memberikan informasi tentang lokasi di mana Jungsan kemungkinan ditahan, yaitu sebuah rumah sakit jiwa yang sebenarnya digunakan sebagai tempat interogasi dan penjara tersembunyi. Gangmu dan juga Haeju akhirnya memutuskan untuk pergi ke sana untuk menyelamatkan Jungsan. Di sisi lain, Misun terus memantau aktivitas suaminya. Ketika Gangmu tertidur, Misun mengambil ponsel Gangmu dan mengkloning datanya agar bisa disadap sewaktu-waktu. Keesokan harinya, Gangmu dan Haeju tiba di lokasi yang disebutkan oleh Minho. Sementara itu, Misun bingung mengapa Gangmu pergi ke tempat terpencil seperti itu. Di dalam rumah sakit jiwa, Jungsan disiksa habis-habisan oleh seorang dokter untuk mengungkapkan lokasi flash disk yang ia sembunyikan. Sementara itu, Suci akhirnya sadar dan memberikan informasi penting kepada Misun tentang keberadaan Jungsan dan flash disk tersebut. Setelah mengumpulkan cukup bukti, Misun menemukan lokasi hilangnya Jungsan. Gangmu dan Haeju pun menjalankan rencana mereka untuk menyelamatkan Jungsan. Di situ Gangmu menyamar sebagai tukang sedot WC. Setelah berhasil mengelabui petugas, Gangmu menyamar sebagai napi. Dengan aksi kocaknya dan berhasil mencuri seragam untuk menyamar, Gangmu kemudian menyelinap melalui saluran udara hingga akhirnya menemukan Jungsan. Saat merasa momen sudah tepat, Gangmu melumpuhkan dokter yang sedang menyiksa Jungsan dan segera menyelamatkannya.
Mereka pun berhasil keluar tanpa ketahuan dan membawa Jungsan ke ambulan. Kaburnya Jungsan akhirnya sampai ke telinga Jenderal Park. Namun terungkap bahwa Jenderal Park sebenarnya adalah Haeju, yaitu kawan lama Gangmu. Selama ini Haeju memanfaatkan Gangmu untuk mendapatkan flash disk karena ia yakin jika Jungsan merasa aman, ia akan mengungkapkan lokasi flash disk tersebut. Dan benar saja, pada saat dibawa ke klinik kepercayaan Gangmu, Jungsan mengungkapkan bahwa flash disk tersebut disembunyikan di basement rumahnya. Gangmu dan Haeju sebelumnya sering menggunakan rumah tersebut untuk mencari informasi tentang keberadaan Jungsan. Namun ketika Gangmu pergi mengambil flash disk, dokter yang ternyata anak buah Haeju menyerangnya. Di situ Jungsan berhasil melumpuhkan dokter tersebut. Tetapi ia tewas setelah memberitahu kebenaran kepada Gangmu. Dalam perjalanan kembali, Gangmu ditabrak oleh sebuah truk, menyebabkan dirinya harus dirawat di rumah sakit. Di waktu yang sama, Misun tiba di rumah Jungsan dan menemukan flash disk tersebut. Ia sempat mengcopy datanya ke ponsel, tetapi kemudian Minho, anak buah Haeju, datang lebih dulu. Misun yang terpojok akhirnya menghancurkan flash disk itu untuk melindungi datanya. Namun ia tertangkap. Misun kemudian dibawa ke Haeju yang memaksanya mengungkapkan lokasi salinan data tersebut. Meski disiksa, Misun tetap tidak mau bicara. Hingga akhirnya Haeju menunjukkan Gangmu yang sedang diancam akan dibunuh. Karena tidak tega melihat suaminya, Misun pun memberitahu lokasi salinan data itu. Namun Gangmu berhasil meloloskan diri dan segera menuju ke rumah sakit jiwa untuk menyelamatkan istrinya. Setelah melumpuhkan beberapa penjaga, Gangmu berhasil membebaskan Misun yang hendak dieksekusi. Misun terkejut melihat suaminya beraksi layaknya seorang tentara profesional. Meski begitu, mereka harus segera melarikan diri dari kejaran anak buah Haeju. Dengan kerjasama yang solid, mereka berhasil lolos. Pada saat situasi aman, Misun marah besar kepada Gangmu karena merasa dikhianati selama ini. Gangmu pun mencoba menjelaskan semuanya hingga Misun akhirnya memahaminya. Mereka pun sepakat untuk menangkap Haeju. Tak lama kemudian mereka tiba di rumah Jungsan dan mempersiapkan senjata untuk menyerang markas Haeju. Gangmu sempat meminta Misun untuk tidak ikut karena terlalu berbahaya. Tetapi Misun menolak dan bersikeras membantu suaminya. Singkat cerita, mereka sampai di rumah sakit jiwa dan berhasil melumpuhkan para penjaga tanpa ketahuan. Di situ mereka juga mematikan listrik, yang menyebabkan aliran dana korupsi ke rekening lain tertunda. Hal ini membuat Haeju marah besar dan memutuskan untuk melarikan diri. Namun masih banyak penjaga yang harus dihadapi oleh Gangmu dan juga Misun. Dengan pengalaman mereka, pasangan ini berhasil melumpuhkan semua penjaga. Dalam kekacauan tersebut, Haeju terkena ledakan, tetapi dia tetap berhasil melarikan diri dengan file rekeningnya. Gangmu dan Misun menyamar sebagai penjaga untuk mengejar Haeju. Namun di tengah perjalanan, Minho menabrakkan mobilnya ke kendaraan mereka. Gangmu terpaksa bertarung melawan Minho, sementara Misun menghadapi Haeju. Setelah pertempuran sengit, Gangmu berhasil menghabisi Minho, namun Misun kalah dari Haeju yang akhirnya kabur menggunakan mobil. Tak tinggal diam, Misun menggunakan kemampuan menembaknya untuk menggulingkan mobil Haeju dengan menembak tabung gas di sekitarnya. Setelah itu, mereka berhasil mengambil koper berisi file penting tersebut dan segera meninggalkan tempat itu. Namun setibanya di luar, mereka mendapati banyak tentara yang sudah menunggu. Keduanya pun ditangkap untuk diinterogasi lebih lanjut. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, Gangmu dan Misun akhirnya dibebaskan. Kini mereka bekerja sama sebagai detektif, menjalani kehidupan yang lebih tenang. Dan di sini film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film Mission Cross. Gimana, seru atau tidak? Tulis komentar kalian di bawah. Dan kalau kalian suka, jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe-nya ya.
Ya udah, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.